Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita akan update untuk bahan bonsai saing simbur ya teman-teman. Jadi pohon ini sudah sempat kita videokan saat penanaman pertama ya teman-teman. Itu sekitar 5 bulan yang lalu, dan untuk hari ini kondisi percabangan sudah mulai terlihat ya teman-teman. Jadi kita akan lakukan sedikit seleksi percabangan, mana yang kita pakai ataupun mana yang kita akan buang. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, untuk kondisi pohon seperti ini ya teman-teman. Yang kemarin ini masih gundul ya teman-teman, masih belum ada percabangan. Jadi untuk saat ini sudah lumayan membesar, dan sedikit sudah saya arahkan ya teman-teman. Jadi saya tentukan tampak depan itu dari sini ya teman-teman. Karena untuk liukannya ataupun karakternya dari sini, geraknya itu cukup bagus, cukup luas. Jadi meliuk ke sini. Nah di sini kita mendapatkan cabang pertama ya teman-teman. Sekaligus di situ ada back seperti itu ya teman-teman. Karena cabang yang ini memang sudah besar, jadi tidak bisa kita arahkan ya teman-teman. Otomatis mau nggak mau ini biarkan seperti ini, namun kita sedikit arahkan yang bagian sini, jadi agar tidak terlihat sangat kaku ya teman-teman. Jadi batang terusan itu ini ya teman-teman, batang terusan yang mendapatkan cabang kedua di sini. Jadi ini saya gunakan cabang kedua, dan untuk top ini ya teman-teman, terusan ini yang saya gunakan cabang selanjutnya, dan ini nanti akan menjadi top ataupun mahkota ya teman-teman. Sementara dari belakang seperti ini ya teman-teman, bisa kita lihat yang sebenarnya bisa saja sih ya teman-teman, karena ini lebih sangar menurut saya, untuk perakaran lebih sangar kalau kita gunakan tampak depan dari sini. Namun ini yang nggak bisa ya teman-teman, karena cabang yang dominan itu menghadap ke belakang. Jadi saya rasa ini agak sedikit memaksakan nanti kalau kita buat tampak depan dari sini ya teman-teman. Dan seandainya kita potong ini mungkin bisa saja ya teman-teman, namun sayang sekali ini sudah lumayan besar. Jadi kita ngulang lagi nanti kalau kita gunakan ini. Bisa saja sebenarnya teman-teman. Namun untuk saat ini saya putuskan untuk menggunakan tampak depan dari arah ini ya teman-teman. Nah seperti itu, nanti kita akan sedikit potong-potong untuk percabangannya yang tidak kita gunakan. Untuk perakaran sih sudah mulai menghijau dan bagus, namun di sini ada satu akar yang membusuk ya teman-teman, yaitu yang ini. Entah kenapa, saya kurang tahu, mungkin ini adalah seleksi alam ya teman-teman, karena seperti yang kita bilang kemarin, untuk perakaran kita tidak akan ganggu, biarkan nanti dia yang menyeleksi sendiri. Nah seperti ini contohnya ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita akan potong akar yang memang mati. Setelah itu kita lakukan pembersihan tunas-tunas yang tidak kita pakai, dan mungkin akan kita lakukan rewiring lagi teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya tidak banyak yang kita lakukan terhadap pohon ini, karena untuk perkembangannya masih tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Jadi kita hanya sekalian update saja. Mumpung kita update untuk pohon ini, jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita tangani ya teman-teman. Ini mati untuk perakarannya, jadi kita langsung saja potong agar tidak terlihat seperti mengganggu ya teman-teman. Karena saat melakukan penyiraman saya lihat ada akar yang memang kering seperti ini. Itu kelihatannya sangat mengganggu sekali. Pengen rasanya langsung saja mencopot saat melakukan penyiraman, namun saya biarkan agar ini bisa menjadi konten dan bisa teman-teman lihat perkembangan pohon itu seperti apa ya teman-teman. Nah seperti ini untuk perakaran. Jadi kita potong-potong akar yang memang mati ya teman-teman. Di sini akar-akar kecil juga ada beberapa yang memang sudah tidak efektif ya teman-teman. Seperti ini misalnya, ini sudah tidak efektif, ini sudah mati ya teman-teman, namun di sini masih hidup. Jadi mungkin nanti kita bisa lakukan sambung dengan sedotan di sini ya teman-teman.
sambung dengan sedotan, kita kasih kokopit di sedotan agar nanti bisa menjulur ke bawah. Nah, ini langsung saja kita bersihkan ya teman-teman, karena saya rasa tidak akan kita gunakan. Jadi agar terlihat lebih plong ataupun bisa kita melihat geraknya seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Namun di bagian sini bisa kita lihat, di bagian sini ada cabang yang saya masih dilema ya teman-teman, kita akan pakai atau tidak, karena back kita sudah dapat dari sini. Kemungkinan ini akan kita agak tarik ke bagian bawah dan agak ke kiri seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita atau misalnya kelihatan tidak bagus, kita bisa potong, tapi kalau misalnya masih bisa kita gunakan, kita biarkan. Bisa kalian lihat lebih sangar dari sini ya teman-teman. Untuk perakaran lebih sangar dari sini, namun di bagian sini yang kurang. Kita biarkan saja dulu, nanti seiring berjalannya waktu mungkin saja ada perubahan lagi teman-teman. Teman-teman langsung kita lakukan rewiring ya teman-teman. Jadi ada beberapa kawat yang masuk, itu kita lepas dan lakukan pengawatan kembali agar tidak terlalu dalam nanti. Nah teman-teman, ini sudah kelar kita rewiring ya. Jadi saya hanya kasih gerak-gerak saja agar nanti arahnya itu terlihat ya teman-teman. Sebenarnya ini masih kita menunggu pembesaran ya teman-teman. Namun saya kasih sedikit liukan jadi agar terlihat lebih manis lagi. Di sini sudah ada ya teman-teman tangan pertama, terus nanti anak cabang yang menuju ke belakang, terusan. Di sini juga anak cabang yang ke depan, ini sebagai terusan. Seperti itu teman-teman. Nah, enaknya sayang simbor itu tumbuhnya itu zigzag ya teman-teman. Jadi lebih enak kita untuk programnya. Bisa kita lihat dari atas ya teman-teman, seperti ini. Yang terusannya ya teman-teman. Jadi seperti ini, naik cabang pertama, cabang kedua, terus seperti itu, ada zigzag. Jadi lebih enak kita programnya. Namun kalau kita lihat dari atas itu seperti sembelit ya teman-teman, karena belum tertutup daun juga. Nah, ini jenis sayang simbor mikro ya teman-teman, bukan super mikro. Jadi kalau super mikro itu beda lagi, daunnya lebih kecil, dan itu untuk pohon juga lebih susah untuk membesar ya teman-teman. Itu lebih lama besarnya.
Ini kita sudah arahkan, kita sudah sedikit pruning juga di bagian belakang ataupun di bagian pangkal-pangkal, agar kalian juga bisa melihat ya teman-teman. Ini sepertinya perlu kita arahkan agak ke sini lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita masih menunggu ini ideal lagi. Meliuk dari sini, dari bawah meliuk. Tangan pertama yang membawa back, terus di sini juga ada back. Mungkin kita biarkan saja dulu, nanti kalau kepakai bagus, kalau enggak ya udah kita buang. Tangan kedua, nah tangan kedua ini yang rencananya saya gunakan sebagai cabang utama ya teman-teman. Ini tangan pertama ataupun cabang pertama, namun ini yang saya gunakan sebagai cabang utama, yang artinya di sini nanti akan lebih banyak ataupun lebih besar lagi ya teman-teman. Di sini hanya sebagai penyeimbang, karena kalau kita lihat dari akar itu berawal dari kiri meliuk ke kanan. Kalau misalnya di sini kita lebihkan itu sangat kurang cocok menurut saya ya teman-teman. Jadi lebihnya itu nanti di sini. Di sini nanti akan lebih dominan ya teman-teman. Lebih dominan di sini hanya penyeimbang saja. Jadi si pohon nanti akan condong ke kiri, karena dilihat dari batang juga seperti itu. Jadi untuk geraknya dari kiri meliuk ke kanan, terus batang juga ke kiri, sehingga nanti di sini yang akan lebih dominan. Seperti itu teman-teman. Namun kita perlu melakukan pengelosan dulu terhadap ini agar lebih ideal ataupun proporsional ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nah, inilah update untuk pohon seng sembur yang kita tanam sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Nanti akan kita update lagi perkembangan pohon ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.